pensiunan. Hari ketiga, sebanyak 151 pensiunan telah mengambil uang pensiun. Dari pantauan kami, dari 451 tambahan pensiun tambahan yang Pak Tespen sudah dibayarkan oleh rekan-rekan, ada sekitar 151. Di wilayah Sragen, lebih dari 3.100 pensiunan PNS, TNI, dan Polri menerima uang pensiun dari pemerintah. Mengantisipasi antrean, PT Pos Indonesia Cabang Sragen menambah loket serta jam pelayanan hingga pukul 6 petang. Bagi penerima dana pensiun yang tidak dapat datang langsung ke kantor pos, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan pengantaran dana pensiun ke rumah penerima tanpa dipungut biaya. Kami menyediakan layanan pengantaran ke rumah pensiunan, jadi kami sesuaikan waktunya, bisa sore hari kami antar ke rumah tanpa tambahan. Di kantor pos Induk Kota Semarang, pensiunan mendatangi kantor pos untuk mengambil dana pensiun. Petugas kantor pos pun dengan cepat melayani dan mempermudah pencairan dana pensiun. Sebelumnya, dana pensiun disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing penerima. Namun, mulai 1 Juli 2025, PT Pos... Kenapa? Sekarang saya nggak punya duit, utang. Lambat ketemuannya, injek uang ke situ. Semuanya gitu. Bapak di rumah juga kadang-kadang nggak punya duit kan, akhir bulan ini orang kayak semua sini. Orang-orang umum seperti itu. Dan itu yang selalu kita lihat. Jadi kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap 5,2 lebih rendah sedikit lah. Program prioritasnya berjalan, kondisinya turun, tapi fiskal tadi ekspansinya masih memperhatikan defisit di level yang ya atas sedikit, tapi tidak melanggar hukum di 2,93%. Kita sadar itu, tapi kita ini mengoptimalkan mesin yang kita miliki untuk menjaga supaya ekonominya nggak jatuh. Sepertinya lebih mahal kalau yang ngerti, tapi untuk saya lebih murah dibanding kita ngalamin krisis. Apalagi jatuh kayak 1998. Ini yang selalu di kepala kami di Kementerian Keuangan. Next, Anda lihat di situ. Defisitnya mencapai 2,92. Tapi yang lucu nih, pajak saya berantakan nih, 1917. Tahun 2004, 1931. Jadi, Pak Bimo, kita mesti kerja lebih keras lagi. Biaya cukai juga kelihatannya tinggi itu. Biaya cukai 300, masih kurang juga sedikit. Jadi kita mesti kerjakan lebih baik lagi dalam pengumpulan pajak. Sebentar lagi biaya cukai dan pajak akan saya obrak-abrik. Pak Bimo yang obrak-abrik sih. Karena tahun lalu saya baru masuk September kan. Kalau obrak-abrik bulan itu kan kita kacau, masih di tahap akhir dari pengumpulan pajak. Tapi saya yakin dengan perbaikan orang-orang pajak dan baik kita nanti ke depan, tax ratio kita akan meningkat dengan signifikan. Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang kalau biaya cukainya nggak betul, tahun ini akhir tahun mungkin diganti dengan apa namanya? SGS. Wah, Bapak itu. Pajak juga sama. Kalau tahun lalu kan pengumpulannya nggak tercapai, saya bisa bilang saya kan menteri baru. Tahun ini saya nggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau nggak beres, pasti saya yang disikat duluan. Tapi saya sebelum saya disikat, saya sikat aja dirjennya sama pajak ngambil cukai duluan. Enggak, kami sudah berkomitmen untuk memperbaiki kinerja kami ya Pak Bimo ya, Pak Jaka juga di pajak dan biaya cukai untuk lebih baik di tahun 2026 ini. Coba halaman 15. Untuk tahun 2026 masih kita melakukan ekspansi. Kita defisitnya masih terpaksa di level 2,68%, karena kita lihat masih ekonominya masih perlu dorongan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa 5,4%, walaupun nanti saya akan dorong ke arah 6%. Inflasi masih terkendali, nilai tukar 16.500. Kalau saya tanya orang, nilai tukar rupiah berapa yang pas? Ya udah pakai yang ini aja, 16.500.
suku bunga mungkin lebih dari 6,9, listimnya seperti itu. Defisit kita jaga di 2,68%. Jadi next ini berikutnya hanya belanja pemerintah pusat yang di daerah, kan orang pernah dengar Pak Satria turunkan, tapi belanja daerah sebenarnya naik dari 9.800 ke 1.360. Jadi ekonomi daerahnya tidak akan mati, tapi akan dikasih stimulus dari pusat yang harusnya lebih tepat sasaran dan lebih cepat belanjanya. Next, halaman 19. Jadi kita akan perbaiki penerimaan negara dari sisi pajak, biaya dan cukai, PNBP, biaya dan cukai. Pak Agung dari mana? Biaya cukai ya? Biaya cukai. Biaya cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin berapa hari besok kali ya. Jadi Pak, saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen saya tukar semuanya, terus seluruh pelabuhan apa? Kepala pelabuhan, kan dia yang itu mengawasin pelabuhan, saya ganti semua, sebagian saya remahin yang besar-besar. Terus nanti tempat-tempat yang ada perusahaan-perusahaan yang gak jelas, saya akan ganti dari bawah ke atas. Ini message untuk teman-teman bea cukai yang lain supaya bekerja yang lebih serius ke depan. Bea cukai ini orangnya pinter-pinter. Kalau dipaksa ya, saya suruh buat AI program untuk deteksi under invoicing, 2 minggu selesai. Jadi kita punya harapan, tapi perlu shock terapi supaya mereka kerja lebih keras. Pajak juga sama, kita perbaiki dalam waktu 2 minggu ke depan, minggu depannya. Jadi ekonomi global memang ada ketidakpastian kata orang-orang itu. Untuk saya sih domestic ekonomi walaupun ada ketidakpastian global masih akan tumbuh dengan baik karena kebijakan kita yang baik, pas dan tepat sasaran, dan segala kebocoran kita coba tutup semaksimal mungkin, dan nanti defisit anggaran akan kita kurangi semaksimal mungkin dengan perbaikan kinerja biaya cukai dan pajak. Jadi saya optimis untuk ekonomi dan pasar saham tahun ini. Anda semua jangan tunggu-tunggu lagi untuk berinvestasi atau melebarkan ekspansi bisnis Anda. Terima kasih.